Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Surur, NIM 196501137 dari kelas Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan G. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan, yaitu implementasi dari API. Jadi di sini saya memiliki dua source code. Yang pertama, dua file source code. Yang pertama itu ada index.html dan juga ada script.js atau JavaScript. Jadi pada index.html di sini itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada head dan juga ada body. Head di sini berisikan link href http bootstrap, yaitu sebagai untuk CSS-nya dari website yang saya buat, yaitu saya mengambil CSS dari Bootstrap 5.1 yang menggunakan source code yaitu link href supaya website yang saya buat bisa terhubung dengan Bootstrap-nya. Terus juga ada title dari website tersebut yaitu My Movie. Jadi title di sini yaitu biasanya akan tampil pada di sebelah atas sebuah website, yaitu di sebelah sini. Untuk selanjutnya itu body. Di body sini yaitu ialah berisi semua yang akan tampil pada website yang telah dibuat. Yang pertama yaitu ada navbar yang biasanya terletak di paling atas sebuah website, yaitu ini yang berwarna hitam, yaitu navbar. Selanjutnya itu ada elemen A, kelas navbar, href tagger, my movie. Jadi pada navbar tersebut diberikan sebuah tulisan yaitu my movie yang di sini bisa diarahkan ke halaman lain. Akan tetapi dikarenakan di sini hanya menggunakan satu halaman utama saja, jadi tujuan dari href di sini yaitu diisi dengan sebuah tagar. Selanjutnya itu button atau tombol supaya tulisan movie di sini itu bisa diklik. Untuk selanjutnya ada span class, elemen span class navbar toggle icon. Jadi di sini fungsinya ialah memunculkan tiga garis jika website tersebut diresponsif atau diperkecil atau dibuka melalui Android maupun tablet. Contohnya seperti ini. Jika diperkecil, website akan memunculkan garis 3 di sini. Itu fungsi dari elemen span class navbar di sini. Selanjutnya yaitu di sini juga ada elemen class atau set movie, yaitu menampilkan sebuah tulisan pada navbar yaitu set movie. Sama seperti halnya my movie di sini, yaitu juga dapat dihubungkan dengan sebuah halaman lain. Selanjutnya ada elemen div yang berkelaskan kontainer yang berisi tentang yang memiliki isi dari halaman body tersebut. Seperti halnya di sini ada H1, elemen H1 yang bertuliskan search dan diletakkan pada tengah-tengah atau disenterkan seperti halnya ini. Ini yang merupakan H1. Jadi H1 tersebut memiliki tulisan atau font size yang berbeda atau lebih besar dan letaknya juga paling atas atau di bawahnya navbar itu. Selanjutnya yaitu ada elemen input. Jadi elemen input di sini yaitu berfungsi untuk menampilkan sebuah kolom supaya kita dapat mengisikan kolom tersebut dan dibantu dengan tombol button di sini untuk mencari sebuah data. Seperti halnya contoh pada websitenya itu ini. Jadi pada
elemen input di sini kita dapat mengetikkan sesuatu dikarenakan web ini tentang sebuah film, jadi di sini kita akan mencari sebuah film. Dan jika sudah mengetikkan judul dari sebuah film tersebut, maka kita akan tekan tombol search di sini. Contohnya Marvel, lalu tekan tombol search. Maka akan muncul poster-poster dari film tersebut. Selanjutnya itu ada div class row, ID-nya movie list, yaitu untuk memunculkan list dari movie yang kita cari, yaitu akan memunculkan ini. Jadi sebagai acuan yaitu dari kata Marvel, maka akan dimunculkan sebuah film dari Marvel. Selanjutnya di sini ada sebuah div modal, yaitu untuk memunculkan sebuah pop-up atau detail dari sebuah film yang dipilih. Jadi pada modal di sini itu untuk menampilkannya. Terus di sini juga ada kelas modal body, yaitu untuk memunculkan detail dari film yang telah kita pilih. Jadi akan source code-nya itu di sini. Untuk source code lebih lengkapnya itu ada di file script.js. Selanjutnya di sini juga ada footer atau bagian bawah dari pop-up tersebut, yaitu ada tombol close, yaitu untuk ada sebuah tombol yang bertuliskan close. Jadi jika kita mengetal tombol sini, maka pop-up tersebut akan tertutup. Selanjutnya di sini ada beberapa source code atau script. Jadi script di sini itu untuk memanggil sebuah data. Ada script source code http://jquery.com atau .js. Jadi jika kita ingin mengakses sebuah data yang ada pada link ini, kita membutuhkan sebuah jaringan internet. Begitupun script di sini juga membutuhkan sebuah jaringan internet untuk dapat mengakses data yang ada di dalamnya. Akan tetapi jika kita terkendala akan atau tidak ada jaringan internet, kita juga bisa menuliskan sebuah script dengan nama file yaitu script.js. Jadi source di sini harus sama namanya dengan file di sini di .js. Selanjutnya itu isi dari script.js. Jadi pada script.js di sini yaitu memiliki dua bagian. Yang pertama itu ada bagian ini. Jadi pada bagian yang pertama ialah untuk memunculkan film yang kita cari, yaitu ini. Jadi source code ini merupakan body dari yang ada di sini tadi. Dari yang ada di sini. Jadi isi dari body dari div class movie list yaitu bagian pertama dari isi dari file script.js, yang mana jika kita menekan tombol search button, maka akan menjalankan sebuah fungsi, yaitu yang di sini ada $.ajax yang misalkan URL tipe data tipe. Jadi untuk URL di sini ialah sebagai akses API yang akan kita gunakan. Jadi untuk API yang saya gunakan yaitu umdbapi.com. Untuk tipenya itu get, karena kita hanya akan menampilkan sebuah datanya.
Terus untuk tipe datanya yaitu JSON, dikarenakan kebanyakan API menggunakan tipe JSON. Terus juga ada data. Data di sini berisikan APK. Jadi APK di sini yang kita peroleh dari website OMDB API. Terus ada S. S ini merupakan sebuah inisialisasi dari search input. Jadi jika kita telah mengisi search input, maka value-nya ini akan didapat dari isian dari search input tersebut. Nah, jika sudah mengisi lalu menekan tombol search button, jika sukses, maka akan menampilkan beberapa data. Yang pertama itu data poster dari gambar tersebut, terus title, tahun rilis dari film tersebut, serta data IMDb ID-nya dari film tersebut. Tetapi jika film yang kita cari seumpamanya tidak ada, atau kita mencoba dengan asal-asalan, jika salah, tidak sukses, maka akan memunculkan sebuah tulisan yaitu movie not fun, atau film yang dicari tidak ada. Selanjutnya itu bagian kedua yaitu movie list, yaitu untuk menampilkan detail dari film yang kita pilih. Jadi jika kita mengklik movie list, kita mengklik si detail. Jadi si detail itu ada di sini, atau bisa pada websitenya itu tombol detail ini. Jadi jika kita mengklik tombol detail tersebut dengan fungsi hampir sama dengan sebelumnya, itu ini APK-nya juga sama. Jika function tersebut berhasil, maka akan memunculkan sebuah data dari film yang kita pilih, seperti halnya title, genre, rilisnya, country, atau plot atau cerita singkat dari film tersebut. Contohnya yaitu jika kita mengetik detail dari Captain Marvel, maka di sini akan muncul title, terus dari genrenya, terus di sini rilisnya, terus asal dari film tersebut, dan juga cerita singkat atau plot dari film tersebut. Nah, untuk tombol close di sini itu ada pada indeks di sini. Ada pada ini. Jadi tombol close di sini berfungsi untuk menutup pop-up-nya, untuk melakukan pop-up ini. Lalu kita tekan close, maka akan tertutup. Ya, mungkin sekian penjelasan saya mengenai source code implementasi API untuk tugas 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.